warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita. Kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis yang berbarakah ini untuk kita bisa bertafaqquh fiddin, untuk kita bisa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya, afaman syara'allahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya tabsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min had. Kata Allah Subhanahu wa taala, afaman syara'allahu sadrahu lil Islam. Apakah orang-orang yang dilapangkan dadanya untuk bisa menerima agama Islam? Apakah orang-orang yang dilapangkan dadanya untuk bisa mempelajari atau menerima agamanya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana fahuwa ala nurin min rabbih, dimana seseorang tersebut diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, sama dengan orang-orang yang qasiyati qulubuhum min dzikrillah, orang-orang yang hatinya keras, orang-orang yang hatinya tidak menerima ajaran agama Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Islam. Ulaika fi dhalalin mubin. Mereka itu adalah orang-orang yang berada di dalam kesesatan yang sangat nyata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat tersebut, Allahu nazzala ahsanal hadits. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan sebaik-baik perkataan. Allah menurunkan sebaik-baik perkataan, yaitu Al-Qur'an, dalam bentuk kitab mutasyabiha, dalam bentuk kitab yang di dalamnya ayat-ayatnya itu hampir sama. Semuanya indah, semuanya tertata rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mathaniya tabsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, di mana ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tersebut
saling berpasangan, yang dimana ayat tersebut taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, sehingga kulit-kulit orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala bergetar. Kulit orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala merinding. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum, kemudian kulit-kulit orang-orang yang beriman dan hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi lembut. Menjadi, kalau orang Jawa bilang lembek, talin itu artinya lembut, menjadi lembek, tahu lembek ya. Kemudian ila dzikrillah, dan hingga akhirnya mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa may yudlilillahu fama lahu min had. Itulah petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan hidayah. Ayat ini, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat di dalam surat Az-Zumar ayat 22 dan 23 menerangkan kepada kita semua bahwasanya sepatutnya seorang muslim untuk belajar bahasa Arab. Sepatutnya bagi seorang muslim untuk mempelajari dan memahami bahasa Arab. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, menurunkan kitabnya dengan lughatul Arabiyyah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Yang dimana sebab yang paling besar untuk mendapatkan keimanan adalah seseorang paham dengan bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab la'allakum ta'qilun, supaya kalian semua belajar yang namanya bahasa Arab. Bahkan di dalam surat Az-Zumar ini, seseorang wajib untuk belajar bahasa Arab sampai kapan? Sampai dia merasakan taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Ini batasan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kapan seorang muslim itu belajar bahasa Arab, sampai kapan? Sampai kulit kita itu kalau kita mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala merinding. Merindingnya bukan karena merinding istilahnya, kalau ada orang kok mendengar Al-Quran merinding ya, bukan hanya seperti itu. Merinding karena paham apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Karena yang namanya keimanan, namanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ada takut tabii dan ada takut syar'i. Ada takut yang tabii, seseorang itu memang takut kepada Allah, ditabiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala takut. Terkadang seseorang mendengar Al-Quran ngerasa merinding, itu takut yang tabii, iman yang tabii, yang Allah Subhanahu wa taala sudah fitrahkan kepada manusia. Tetapi bukan itu saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Yang Allah Subhanahu wa taala inginkan bagaimana takutnya kita, kemudian keimanan kita itu takut dan iman yang syar'i. Karena memang kita belajar, karena kita memang mengetahui, karena memang kita mengenal. Makanya kalau seseorang betul-betul mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kulit itu bisa taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian hati seseorang itu menjadi lembut, menjadi betul-betul lembek dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak meras. Kulit betul-betul sampai lembut dan lembek karena mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah sama orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya untuk mereka mau belajar agama Islam dengan orang-orang yang
bahkan dadanya fawailul lil qasiyati qulubuhum, dadanya, hatinya itu sungguh qasi, sungguh keras hati mereka ketika didengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Biasa-biasa saja. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya tidak ada sesuatu yang tertancap di dalam hati seseorang tersebut. Maka ini yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita. Maka wajib, dan itu yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwasanya belajar bahasa Arab hukumnya wajib. Bahkan lebih wajib dari kita belajar bahasa Inggris, lebih wajib dari kita bahasa Perancis, lebih wajib dari kita belajar bahasa-bahasa yang lain. Bahkan lebih wajib dari kita belajar bahasa Jawa maupun bahasa Sunda, itu lebih wajib bagi kita untuk kita belajar bahasa Arab. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayahnya kepada orang-orang yang beriman itu dengan bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim itulah kitab sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka apakah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan petunjuk dengan bahasa Arab ini kita biasa-biasa saja? Apakah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita afalam yadabbarul qaula, apakah mereka tidak mentadabburi perkataan Allah? Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an? Apakah hati-hati kalian telah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya disebutkan oleh Imam Syaukani bahwasanya tadabbur Al-Qur'an itu adalah hukumnya wajib. Dan di sini Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan mendapatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang itu mendapatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika seseorang itu bisa memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba-hambanya, apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita saja kalau seandainya kita dikirimi surat oleh orang yang sangat penting, presiden sombong, atau Pak Gubernur, atau atasan kita memberikan surat kepada kita dengan bahasa yang kita tidak paham, dengan bahasa yang tidak kita pahami, dikirimi surat penting, pasti kita berusaha untuk mencari apa sih isi surat yang dikirimkan oleh atasan kita. Berusaha untuk mencari orang yang bisa menerjemahkan kepada kita, atau bahkan kita berusaha untuk belajar Google Translate apa dan lain sebagainya, supaya kita bisa memahami makna dari surat yang datang dari atasan kita. Nah, ini surat datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk untuk keselamatan dunia kita dan akhirat kita, sebagai petunjuk supaya kita selamat di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tetapi subhanallah, banyak di antara kaum muslimin yang santai-santai itu kita tidak belajar yang namanya bahasa Arab. Paling tidak belajar bahasa Arab itu bukan untuk istilahnya gaya-gayaan, tapi belajar bahasa Arab tujuannya untuk apa? Untuk supaya kita bisa memahami Al-Quran, supaya kita bisa memahami sunnah Rasulullah SAW. Maka kalau kita lihat, begitu orang-orang yang belajar bahasa Arab ini sangat lemah sekali himmahnya sekarang. Orang belajar bahasa Arab sekarang kalau seandainya pelajaran bahasa Arab paling daftar 1-2 orang. Tapi kalau coba yang belajar bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jepang, yang daftar subhanallah, bayar pun dibayar. Tapi orang kalau belajar bahasa Arab digratisi saja, yang datang ya itu saja. Orang-orang yang mereka mempunyai himmah di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan yang berbarokah ini, insyaallah kita mulai
dengan belajar bahasa Arab. Dan perlu kita ketahui bahwasanya kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang masalah adab thalabatul ilm, yaitu adab di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana di situ yang sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala bahwasanya la yahsulul ilmu illa al-mutahalli bi adabiha al-mutakhalli an afatiha, bahwasanya seorang penuntut ilmu tidak akan pernah sampai kepada yang namanya ilmu kecuali seseorang memperhias diri dengan yang namanya adab-adab penuntut ilmu, baik adab terhadap diri sendiri, adab terhadap syekhnya atau gurunya, adab di dalam majlis, dan bagaimana seseorang mengosongkan dirinya dari sifat-sifat yang di sana akan merusak ilmu tersebut dari diri seorang. Kemudian pada hakikatnya yang namanya ilmu itu ada ilmu yang itu adalah merupakan ilmu sebab, dan di sana ada ilmu yang di situ adalah merupakan ilmu ghayah. Ilmu sebab ini adalah merupakan ilmu alat. Bagaimana ketika kita mempelajari ilmu alat ini tujuannya untuk mendapatkan sebuah ghayah, tujuannya untuk mendapatkan sebuah hasil, yang dimana ilmu ghayah itu adalah merupakan ilmu bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari hukum-hukumnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari perintah dan larangannya. Itu tujuan yang harus betul-betul kita ilmui. Akan tetapi di situ ada ilmu yang akan mengantarkan kita supaya kita sampai ke tujuan tersebut, yaitu ada yang disebut dengan ilmu alat. Dan bahasa Arab ini adalah merupakan ilmu alat. Bahasa Arab adalah merupakan ilmu alat. Seperti halnya kita mau mencari sebuah ubi yang ada di dalam tanah, pasti kita butuh yang namanya alat. Kita butuh cangkul, kita butuh yang namanya celurit, atau untuk kita supaya kita ngambil ubi tersebut atau singkong yang ada di dalam tanah. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, belajar ilmu alat maka seperti halnya garam. Jangan terlalu berlebihan keasinan, jangan juga terlalu kurang, akhirnya gak enak. Belajar ilmu alat ini seperti halnya bahasa Arab, itu seperti halnya garam, harus pas. Makanya mengapa kita memilih kitab Mukhtasar fi ilmi sarfi wa nahwi? Kenapa kita memilih kitab Mukhtasar di dalam ilmu sarf dan nahwu? Karena di sini yang pertama, kitab ini tidak bersilsilah. Kitab ini tidak bersilsilah. Di mana kebanyakan kitab-kitab nahwu itu bersilsilah. Di mana kebanyakan kitab bahasa Arab itu bersilsilah. Seperti halnya yang kemarin disampaikan Ustaz, kenapa kok nggak belajar durusul lughatil arabiyyah? Kalau kita belajar durusul lughatil arabiyyah, maka bersilsilah. Ada silsilah 1, silsilah 2, dan lain sebagainya. Terkadang seseorang sudah jenuh terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Sebelum dia selesai atau naik ke jenjang yang selanjutnya, maka biasanya orang berusaha silsilah 1 aja belum selesai sudah bikin silsilah 2, silsilah 3. Begitu pula biasanya kitab nahwu dan shorof itu kitab yang terpisah. Kitab nahwu sendiri, kitab shorof sendiri. Tetapi di dalam kitab ini dijadikan satu. Dijadikan satu. Kemudian kenapa kok saya juga memilih kitab ini? Karena kitab ini metode pembelajarannya menggabungkan 3 hal, yaitu yang pertama menghafal, yang kedua memahami, dan yang ketiga praktek. Yang ketiga praktek. Di mana subhanallah ada saudara-saudara kita, kawan-kawan kita dari Nahdlatul Ulama. Bagaimana teman-teman kalau dari Nahdlatul Ulama, saudara-saudara kita
itu kalau belajar nahwu itu bertahun-tahun dan lama, dan mereka berusaha menghafal, luar biasa hafalannya. Itu kebanyakan dari saudara kita dari Nahdlatul Ulama. Sedangkan kawan-kawan kita dari kalangan Ikhwan Salafiyin sendiri itu biasanya kalau suruh menghafal nahwu itu agak malas-malasan. Yang penting paham Ustaz. Yang penting paham, makanya paham. Tapi kalau disuruh menghafal alfiyah jarang yang mau. Tapi kalau dari kalangan Nahdlatul Ulama, kalau menghafal alfiyah luar biasa. Nah, tapi ada di antara keduanya yang jarang dilakukan, yaitu apa? Praktek langsung di dalam mempraktekkan lughah Arabiyah tersebut, yaitu bahasa Arab tersebut. Makanya kita berusaha untuk menggabungkan tiga hal tersebut. Menghafal iya, memahami harus, mempraktekkan apalagi. Itu harus betul-betul kita praktekkan. Makanya apa? Kita belajar bahasa Arabnya sudah pakai langsung kitab gundulan. Langsung kitab gundulan yang dimana antum langsung praktek dan terbiasa dengan yang namanya huruf gundul yang nggak ada harokatnya dan nggak ada rambutnya. Ini sebab kenapa kok kita memilih kitab Mukhtasar fi Ilmi Sharhi wa Nahwi. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan kita juga mempelajari kitab ini, bahwasanya kitab ini bukan berarti kita katakan sudah cukup untuk kalau sudah belajar kitab ini sudah nggak belajar kitab yang lain lagi. Insya Allah kalau untuk memahami kitab para ulama cukup, tanpa harus memegang kitab-kitab yang lain. Meskipun di sana ada kitab-kitab yang lebih luas kalau kita mau mempelajari atau mendalami ilmu kaidah nahwu dan shorof. Tapi kalau hanya untuk memahami kitab Allah, memahami sunnah Rasulullah, memahami kitab-kitabnya para ulama sudah cukup dengan kitab ini. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan mufradat, karena nanti akan kita ada mufradat yang kita akan berikan kepada bapak-bapak sekalian, dan dengan mufradat tersebut, kosakata tersebut, lama-lama bapak-bapak akan tahu mufradat yang ada di dalam kitab nahwu. Kemudian di sini juga langsung praktek dan ada mufradatnya, itu yang akan membantu bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mengetahui kosakata di dalam bahasa Arab. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena kemarin kitabnya itu 15 yang saya pesan, jadi saya minta maaf ke kawan-kawan yang belum dapat kitab, karena sistem pembelajaran Mukhtasar fi Ilmi Sharhi wa Nahwi ini bukan seperti hanya belajar bahasa Arab seperti hanya biasanya. Banyak orang belajar bahasa Arab biasanya itu apa? Ya saya ngajar, saya tulis di sini, bapak-bapak paham, sudah selesai. Ya. Kenapa kok saya minta hanya yang paling banyak itu 15? Karena waktu. Karena waktu. Karena setiap yang megang kitab nanti itu harus setor sama saya. Jadi thariqah belajarnya itu bukan thariqah belajar rame-rame. Thariqah atau cara atau metode pembelajarannya bukan metode pembelajaran rame-rame. Saya terangkan kemudian besok nambah lagi enggak. Tapi saya akan berikan pengajaran kepada bapak-bapak. Besok bapak-bapaknya harus setor sama saya itu satu-satu. Satu-satu harus setor, satu-satu harus hafalannya harus disetor, pemahamannya harus disetor, cara menerjemahkan harus disetor, itu semua harus disetorkan kepada saya. Makanya saya harapkan kepada bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini harus disiapkan betul-betul. Himmah, keinginan yang kuat harus disiapkan. Saya tidak akan memaksa bapak-bapak harus cepat, enggak.
semampu bapak-bapak di situ mampunya untuk menyetorkan kepada saya, maka disitulah bapak-bapak akan berusaha setor di waktu yang sudah nanti saya sediakan. Makanya saya siapkan dulu untuk apa? Untuk sebagai komunikasi kita, kalau sekiranya nanti kebetulan saya ada di luar, ketika saya pun nggak ada di Bekasi, maka bapak-bapak pun tetap akan bisa setoran kepada saya. Dan sebenarnya pembelajaran bahasa Arab dengan mukhtasar ini bukan hanya ada di Bekasi, tapi sebenarnya pusatnya itu ada di Semarang, di tempatnya Ustaz Abu Isi yang Allah Ta'ala sendiri ada di Semarang. Dan sekarang yang sudah berjalan pembelajaran mukhtasar ini, yang sudah berhasil itu angkatan pertama ibu-ibu yang ada di Jakarta. Umurnya sudah ada yang 60, ada yang 55 tahun, Masya Allah. Mereka yang sudah berhasil dan sudah bisa baca kitab, sudah bisa memahami kitab para ulama, itu angkatan pertama. Angkatan keduanya bapak-bapak yang ada di Jakarta, itu pun sudah berjalan. Kemudian ada juga yang di Tasikmalaya, itu juga ada. Kemudian ada juga yang di Bandung, teman-teman dari mahasiswa. Teman-teman dari mahasiswa itu juga mereka punya kelompok belajar mukhtasar fi ilmi shafi wa nahwi. Dan subhanallah ternyata di Bekasi ini kita akan mulai, dan ternyata kelompok di Bekasi ini paling banyak. Karena yang lain cuma 12, 10. Karena waktu yang terbatas dari pengajarnya, dari teman-teman yang ngajar. Dan insya Allah setiap 3 bulan itu akan ada evaluasi. Dalam artian kita akan ada pertemuan, entah itu nanti dari Jakarta yang ke sini atau dari sini kumpul di mana sama teman-teman yang di Jakarta. Untuk apa? Untuk sebagai motivasi. Ini loh teman-teman yang sudah berhasil, yang sudah berjalan. Mereka juga mungkin lebih tua-tua dari antum-antum semua, tapi mereka punya semangat yang tinggi. Jadi rencananya nanti setiap 3 bulan insya Allah ada nasihat dari Ustaz Abu Izi sendiri sebagai penulis. Kemudian antum akan melihat orang-orang yang di situ juga yang tua-tua seperti itu. Karena memang alhamdulillah banyak yang ingin belajar bahasa Arab, makanya Ustaz Abu Izi juga nggak bisa memenuhi semuanya. Makanya beliau murid-murid beliau yang ada di Bandung, yang ada di Tasik, yang ada di Jakarta, itu yang diminta atau yang diperbolehkan untuk mengajar kitab yang beliau tulis ini. Insya Allah kita akan belajar sedikit demi sedikit, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufiknya kepada kita semua di dalam pembelajaran kaidah, di dalam nahwu dan sharaf. Baik bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, silakan dibuka halaman 11. Baik, ini halaman 11. Kita akan mulai pembelajaran dari halaman 11 ini. Dari halaman 11 ini insya Allah kita akan mulai terlebih dahulu dari sharaf. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada 2 ilmu, ilmu sharaf dan ilmu nahwu. Ilmu sharaf itu yang membahas tentang perubahan pada kata, dan ilmu nahwu itu yang membahas tentang akhir kata saja, akhir kata saja. Maka di sini insya Allah kita akan mulai. Bapak-bapak silahkan disimak terlebih dahulu. Silahkan disimak terlebih dahulu. Di situ nanti bapak-bapak tinggal tulis pakai terjemahan. Tolong terjemahannya nggak usah panjang-panjang, cukup dipahami oleh bapak-bapak, karena nanti terjemahannya akan banyak. Dan nanti bapak-bapak kasih harokat supaya bapak-bapak nanti setoran sama saya nggak salah-salah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun.
Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatu ilmi sarfi. Qala sahibu kitabil mirahi i'lam anna sarfa ummul ulumi wan nahwa abuha. Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatu ilmi sarfi. Qala sahibu kitabil mirahi i'lam anna sarfa ummul ulumi wan nahwa abuha. Saya terjemahkan. Dengan meminta pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, dengan meminta pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa taala sudah, dengan meminta pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Muqaddimatu ilmi sarfi. Ini adalah pendahuluan ilmu sarf. Ini adalah pendahuluan ilmu sarf. Qala sahibu kitabil mirahi. Telah berkata pemilik kitab Al-Mirah. Telah berkata pemilik kitab Al-Mirah. I'lam, ketahuilah wahai engkau, bahwasanya ilmu saraf adalah induknya ilmu-ilmu. Ketahuilah wahai engkau, bahwasanya ilmu saraf adalah induknya ilmu-ilmu, dan ilmu nahwu adalah bapaknya ilmu-ilmu. Sudah? Apa artinya muqaddimah tadi? Hah? Apa muqaddimah? Apa? Pendahuluan. Qala artinya telah berkata. Sahibu, pemilik. I'lam, apa? Ketahuilah. Baik. Sudah semua ditulis? Ditulis. Baik. Nanti antum setoran sama saya, itu dibaca semua dan diterjemahkan sesuai dengan kaidah terjemahan tersebut. Baik, sekarang wa amma ta'rifu ilmi sarfi fahuwa ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu abniyatil kalimi allati laysat bi'irabin wa tasrifu fil lughati
at-taghyiru. Qala Allah Ta'ala wa tasrifir riyahi ayatun liqaumin ya'qilun. Wa amma ta'rifu ilmi sarfi fahuwa ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu abniyatil kalimi allati laysat bi i'rabin wa tasrifu fil lughati at-taghyiru. Qala Allah Ta'ala wa tasrifir riyahi ayatun liqaumin ya'qilun. Dan adapun pengertian ilmu saraf, dan adapun pengertian ilmu saraf, maka pengertian ilmu saraf adalah ilmu dengan usul-usul ilmu dengan usul-usul yang diketahui dengan usul-usul tersebut keadaan bangunan kata-kata yang bangunan kata-kata tersebut bukan i'rab, yang bangunan kata-kata tersebut bukan i'rab. Dan tasrif secara bahasa, dan tasrif di dalam bahasa adalah perubahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkata, wa tasrifir riyahi ayatun liqaumin ya'qilun. Dan perubahan angin adalah merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang mereka senantiasa berakal atau berpikir, senantiasa berakal. Saya ulang sekali lagi terjemahannya. Wa amma ta'rifu ilmi sarfi fahuwa, dan adapun pengertian ilmu saraf, maka ilmu saraf pengertiannya adalah ilmu dengan usul-usul yang diketahui dengan ilmu tersebut keadaan bangunan kata-kata yang keadaan kata-kata tersebut bukan i'rab. Dan tasrif di dalam bahasa adalah perubahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkata, wa tasrifir riyahi ayatun liqaumin ya'qilun. Dan perubahan angin adalah ayat bagi orang-orang yang senantiasa berakal. Jadi bapak-bapak, bahasa Arab itu ada dua. Ada as-sarf, ada an-nahwu.
Nah, di dalam kata-kata di dalam bahasa Arab itu ada namanya sorof, ada namanya nahwu. Namanya sorof yaitu ilmu usul-usul yang kita ketahui dari ilmu tersebut, yaitu apa? Keadaan kata-kata. Seperti contohnya seumpamanya doroba yadribu, dorban. Nah, sorof akan membahas tentang masalah kata-kata ini. Perubahan dalam kata-kata ini dibahas di dalam ilmu sorof. Sedangkan ilmu nahwu nanti akan membahas hanya akhir katanya saja. Kenapa kok dibaca A? Kenapa kok dibaca I? Kenapa kok dibaca U? Kenapa kok dibaca sukun? Itu nanti pembahasannya di dalam ilmu nahwu. Nah, perubahan di dalam kata doroba, yadribu, dorban, doribun, madrubun, itu semua pembahasan di dalam ilmu sorof. Nah, di dalam ilmu sorof itu setiap perubahan dalam kata pasti mempunyai makna yang berbeda. Itu luar biasanya bahasa Arab. Kalau di dalam bahasa Inggris saja itu biasanya kalau berubah kata biasanya ditambah belakangnya apa? Id. Verb 1, verb 2, verb 3 yang dia merubah kata. Kalau di dalam bahasa Arab itu banyak sekali perubahan katanya. Makanya kenapa kita dahulukan ilmu sorof? Karena ilmu sorof ini yang paling, kalau orang bilang ilmu sorof ini yang paling banyak memakan waktu. Karena seseorang harus tahu perubahan kata di dalam bahasa Arab. Dan perubahan kata di dalam bahasa Arab itu sangat banyak. Nanti insya Allah akan kita pelajari perubahan kata di dalam bahasa Arab. Itu ada yang ke bawah itu ada 10, yang ke sini itu ada sekitar 14. Jadi insya Allah nanti kita pelajari satu persatu. Insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sorof itu makanya disebutkan sorof itu umul ulum, ibunya ilmu. Karena memang paling banyak kerjaannya, paling banyak sorof. Tapi seseorang itu kalau nahwu itu bapaknya, kita nggak akan paham posisi kalimat itu terjemahnya seperti apa kalau kita nggak paham ilmu nahwu. Jadi bahasa Arab itu ada ilmu sorof dan ilmu nahwu. Baik. Ini sampai sini bisa dipahami? Sudah bisa terjemah? Coba saya pengen satu terjemah. Pak Heri. Gimana Pak terjemahnya? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, terus yang Maha Penyayang. Ditambahi ba di sini, ba lil isti'anah. Maka cara menerjemahkannya dengan meminta pertolongan. Tadi saya sebutkan dengan meminta pertolongan dengan nama Allah. Karena ba di dalam kata bismillah itu punya makna, yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lanjutkan Pak. Gimana? Muqaddimatu, jangan tuh. Tadi yang pertama salah, saya nyebutin muqaddimatu. Muqaddimatu ilmi sarfi. Gimana cara menerjemahkannya tadi? Dari muqaddimah. Terus terjemahkan. Tadi terjemahkannya gimana saya? Tadi saya terjemahkannya gimana? Ini adalah pendahuluan ilmu sorof. Kenapa saya artikan ini adalah memang
Bapak sekarang nggak tahu. Kenapa saya artikan ini adalah? Nanti kalau sudah kita berjalan, kita sudah sampai nahwu, kita akan tahu kenapa itu saya artikan ini adalah. Karena ada kaidahnya nanti. Sehingga Bapak bisa baca tu di situ karena terjemahannya harus seperti itu. Nanti dengan berjalannya waktu, kenapa saya nyuruh minta sama bapak-bapak terjemahannya persis dengan terjemahannya saya. Nanti dengan bapak tahu kaidah, akhirnya oh ini kenapa kok diartikan ini, oh ini kenapa diartikan ini, oh ini kenapa diartikan seperti ini. Baik, silakan Pak terjemah. Terus An-Nasarfa Ummul Ulumi Wan Nahwa. Nah, silakan terjemah. Ketahuilah. Tadi terjemahnya gimana? Ketahuilah wahai engkau. Ketahuilah wahai engkau, an-nasarfa sungguh Bahwasanya adalah ibunya ilmu-ilmu. Nah, Wan nahwa dan nahwu adalah bapak ilmu-ilmu. dan ilmu nahwu adalah bapaknya ilmu-ilmu. Silakan yang lain coba. Pak, lanjut Pak. Wa amma. Ya. Wa amma ta'rifu fil insafi bahwa Terus ilmun bisawali. Tadi bi usulin yu'rafu biha ahwalu. Kalau ketinggalan nggak apa-apa, Ustaz ketinggalan. Ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu abniyatil kalimi allati laisat bi i'rabin. Abniyatil kalimi allati laisat bi i'rabin. Karir. Nah, saya ulangi ya. Wa amma ta'rifu ilmi sarfi fahuwa ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu abniyatil kalimi allati laisa bi'irobin. Coba Pak baca Pak. Wa amata itu
Abniyatil. Terjemahkan dulu. Dan adapun pengambilan ilmu sharaf, maka pengertian ilmu sharaf adalah ilmu dengan usul yang diketahui dengan usul tersebut dan keadaan berguna kata-kata yang keadaan apa? Keadaan apa? Oh iya. Nah, saya minta jangan terjemahkan di buku tersendiri. Saya nggak mau. Jangan terjemah di kertas. Terjemah di buku ini. Kenapa? Karena kalau terjemah di buku, antum nggak akan tahu ini artinya apa, ini artinya apa, ini artinya apa. Jadi artikan di buku. Artikan di buku. Qala, apa artinya qala? Berkata, telah berkata. Makanya saya minta untuk artikan di buku. Supaya apa? Kalau artikannya di buku lain, nanti antum ketika setoran, antum baca yang di sini, habis baca yang di sini, baca di sini. Akhirnya apa? Nanti kalau bukunya ini hilang, nggak bisa terjemahkan antum. Karena memang antum lihat, anak saja terjemahkan di sini. Sampai coret-coret sampai nggak karuan. Jadi memang harus menerjemahkannya di buku supaya ingat, supaya ingat. Lama-lama antum ketika sudah ada, oh di sini sudah nemu kosakata ini, nanti di sini terulang lagi, nanti di sini terulang lagi, lama-lama habis catatan antum. Karena apa? Karena sudah hafal. Karena sudah hafal dengan kosakata tersebut. Ya. Jadi terjemahkannya nanti dipindah ke buku. Baik. Terus ilmu bi usulin yu'rafu biha terjemahkan Pak. Gak apa-apa, lihat di bukunya dulu. Sekarang saya coba ahwal, apa artinya ahwal? Keadaan. Yu'rafu apa artinya? Diketahui. Nah, seperti itu kalau terjemahkannya di buku akan tahu apa artinya satu perkataan. Coba Mas yang megang buku belakangnya, coba diartikan ilmu diusulin di'rafu biha. Ilmu diusulin di'rafu biha aqwalu adniyatil kalimi allati laisat bi'rafi. Nah, terjemahkan. Adalah ilmu dengan usul-usul yang diketahui. Dengan usul-usul tersebut, keadaan bangunan kata-kata yang keadaan bangunan kata-kata tersebut bukan firaq. Nah, terus tasrifu. Tasrifu bil lughati al-taghyir. Al-taghyir qala Allah Ta'ala wa tasrifi riyadi ayatun liqaumin yaqilun. Terjemahkan. Tasrif dalam bahasa Arab artinya perubahan. Terus Berkata Allah Subhanahu wa taala, telah berkata Allah Subhanahu wa taala, dan perubahan adalah
Gimana? Pelan-pelan. Dan perubahan lain adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang senantiasa yang berakal, senantiasa berakal. Kenapa kok ada bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kok saya artikan senantiasa? Kenapa saya artikan telah? Kenapa saya artikan ada tambahan-tambahan adalah itu semua ada kaidahnya, bukan dari saya. Bukan dari saya, ada kaidahnya. Kenapa saya artikan ini? Kenapa saya artikan telah, senantiasa? Itu semua ada kaidahnya. Jadi supaya kita tahu kalau nanti lama-lama belajar kita akan tahu, oh kenapa Ustaz ngartikannya seperti ini, oh kenapa Ustaz ngartikannya seperti ini. Nah, orang kalau nggak pernah memperhatikan hal ini seperti ini, dia dapat faedah di dalam membaca kitab nanti itu akan sedikit sekali. Jadi maaf, ikuti saja terlebih dahulu bagaimana saya menerjemahkannya. Sembari nanti semakin belajar, insya Allah bapak-bapak akan semakin tahu kenapa saya harus menerjemahkan seperti ini. Baik. Kemudian ini cukup atau lanjut? Cukup terlebih dulu. Baik, insya Allah kita cukupkan sampai ini. Dan insya Allah bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang belum dapat kitab ini siapa? Satu. Ini Masya Allah. Tadi masih ada coba? Habis. Satu yang udah hadir, yang udah terdaftar berapa? Siapa itu? Abu Khalid yang mana? Lagi nggak ada deh. Satu. Bapak udah dapat? Sudah. Yang belum dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masya Allah. Berarti lebih dari 15 ini. Baik, insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga semangat antum. Insya Allah nanti anak akan mintakan lagi ke Semarang, anak akan pesan lagi ke Semarang kitabnya. Jadi usahakan nanti insya Allah semoga di hari Sabtu antum yang belum ini nerima kitab, tapi setorannya tolong nanti dibagi dua, ya. Nanti ada Selasa malam dan ada Rabu malam. Selasa malam dan Rabu malam dibagi dua. Di atas jam 9 malam setorannya. Setorannya di atas jam 9 malam, telepon by WhatsApp. Kecuali hari Ahad dari habis asar antum setoran satu-satu di sini. Ya. Kecuali hari Ahad setorannya satu-satu di sini. Yang nerima telepon nanti sekarang ini belum waktunya untuk hafalan. Sekarang boleh baca karena ini baru muqaddimah, baru pembukaan. Nanti mulai halaman ke-12 baru antum semua menghafal. Nanti di situ sudah mulai hafalan. Tapi di halaman 11 hanya setoran Bapak membaca dan cara menerjemah. Gimana? Mulai puyeng enggak kan? Mudah insyaallah. Jadi biar terbiasa. Karena bapak-bapak nggak terbiasa dengan huruf gundul, baca saja tadi agak kesulitan ya Pak. Nah, jadi harus terbiasa dengan huruf gundulnya, itu harus biasa. Seperti itu, ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan yang berbarokah ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.